Sobat Cika, kembali lagi di channel YouTube Chickenology TV. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu atau narasumber, yaitu Bapak Dr. Hewan Irman Fahrudin. Beliau merupakan divisi Premik PT Mensana Aneka Satwa. Selamat datang Pak Dr. Irman. Terima kasih sudah bergabung di Chickenology TV siang hari ini. Nah, teman-teman Sobat Cika semuanya, untuk kita ketahui bersama bahwa topik ataupun tema pembicaraan kita saat ini adalah kita akan mendengarkan kata para pakar kita tentang animal welfare dan penerapan kandang cage free pada peternakan ayam. Nah, untuk itu langsung saja nih Pak, kita buka pertanyaan yang pertama nih ya Pak ya. Menurut Bapak, bagaimana sih pendapat Bapak mengenai kekerasan terhadap hewan, Pak? Terutama yang sering terjadi di Indonesia. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar dan penonton Chickenology TV. Terima kasih undangannya hari ini. Perkenalkan, saya dari PT Mensana. Kebetulan saya di Mensana memegang divisi premik, jadi urusan masalah formulasi, nutrisi pakan itu ada di bawah wewenang kami. Jadi kita banyak sharing dengan peternak ini masalah nutrisi pakan. Jadi banyak customer kita yang dia membuat pakan sendiri yang baik untuk kesehatan ayam dan baik untuk kesehatan dari peternaknya, termasuk kesehatan dari konsumen. Jadi masalah animal welfare atau kekerasan terhadap hewan, banyak masyarakat ini hanya tahunya masalah penganiayaan. Baik. Hewan digebuk, dipukulin, dia cukup. Sebetulnya tidak. Jadi kalau kita ngelihat dari 5 azas animal welfare, itu ada namanya the 5 freedom. Itu tidak hanya itu saja. Betul. Nah, itu ada yang namanya yang asas satu yaitu hewan harus bebas dari rasa lapar dan rasa haus. Yang kedua, hewan harus bebas dari rasa panas dan tidak nyaman. Ketiga, bebas dari luka, penyakit dan sakit. Yang keempat, bebas dari rasa takut dan penderitaan. Yang kelima, bebas mengekspresikan perilaku normal dan alami. Nah, ini sebetulnya yang harus dipahami sama masyarakat tuh, animal welfare ini parameternya ini 5. Jadi tidak hanya hewan itu digebuk, itu udah melanggar. Tidak. Sebetulnya penelantaran hewan peliharaan kita di rumah tidak dikasih makan, tidak dikasih kandang yang baik, yang bagus, itu sebetulnya itu sudah termasuk kekerasan terhadap hewan. Itu sebetulnya. Baik. Nah, itu tadi Bapak sudah jelaskan ya Pak, tanggapan Bapak mengenai kekerasan terhadap hewan dengan dasar tadi 5 freedom ya Pak ya, kebebasan terhadap hewan itu seperti apa. Nah, menurut Bapak di sini saya bicara secara spesifik nih, karena Bapak kan juga pakar terhadap pakan nih ya Pak ya, mengerti terhadap pakan. Nah, sebelum saya sampai ke sana, apakah di sini menurut Bapak penggunaan atau pengaplikasian bebas sangkar terhadap peternakan ayam itu merupakan salah satu dukungan terhadap kesejahteraan hewan? Iya. Kalau melihat yang tadi parameter atau 5 asas itu kan masuk ke dalam yang asas terakhir yang kelima, yaitu bebas mengekspresikan perilaku normal dan alami. Cuma kan perlu dipahami bahwa ayam-ayam yang kita pelihara ini sebetulnya ayam-ayam yang hasil dari domestifikasi dari hewan-hewan liar. Sebetulnya mereka emang diciptakan untuk dipelihara emang di dalam sangkar. Sebetulnya. Cuman kan semakin kesini kepedulian masyarakat terhadap kebebasan ekspresi hewan sehingga harus bebas sangkar ini mulai tergugah lah masyarakat. Betul. Sebetulnya saya lebih cenderung sebelum ke situ asas yang 4 sebelumnya yang harus dipenuhi. Karena gini, dalam pemeliharaan ayam bebas sangkar itu tidak semudah yang dibayangkan dan tidak semudah kita pelihara ayam dalam bentuk sangkar. Nah, kalau kita dalam pemeliharaan, dia yang tadi, asas yang pertama rasa lapar dan rasa haus. Karena kalau ayam diumbar, dia kan harus sediakan makanan yang atau tempat minum yang mudah terjangkau. Beda kalau dengan kita pelihara di baterai katakanlah di cages, dia kan langsung. Nah, kira-kira peternaknya siap nggak dengan melakukan seperti itu? Nah, kalau emang peternaknya dipaksakan dia untuk sistem umbar, tapi manajemennya balik lagi dia nggak beres, malah itu menyiksa, gitu. Baik. Jadi
kita sebelum ke situ tanyakan dulu, kamu sanggup nggak pelihara, atau kita lihat dulu selama dia melihara di ayam cage di cage dia udah betul nggak cara ngasih makannya, terus kenyamanan kandang, kenyamanan ini mulai temperatur, nggak boleh ayam ini kan kepanasan, Iya. nggak boleh. Sirkulasi udara, perputaran oksigen masuk, terus CO2 yang keluar itu kan harus baik ya. Nah hal-hal seperti itu yang harus diperhatikan. Nah kalau kita dipaksakan untuk ayam bebas sangkar, tapi dia meninggalkan kaidah-kaidah yang 4 yang tadi, menurut saya itu malahan itu akan menyiksa. Makanya peternak-peternak yang mempunyai manajemen yang bagus, itulah peternak yang siap sebetulnya. Dan itu tidak semua peternak bisa. Termasuk di Indonesia. Di Indonesia bisa kehitung kok peternak yang melakukan pemeliharaan yang bebas cage itu sedikit, dan saya yakin pasti peternak itu dia memiliki manajemen yang sangat bagus. Baik Pak, menanggapi jawaban Bapak barusan, apakah di sini sebetulnya menurut Bapak dan dari pengalaman Bapak selama ini, peternak kita itu sudah sanggup Pak untuk melakukan cage free, apa baik itu mungkin karena kan setahu saya kalau cage free itu ada beberapa tipe kandang ya Pak ya. Mungkin kita bicara dari kandang yang tipe yang terkecilnya mungkin yang lebih mudah. Apakah peternak kita sudah sanggup sampai ke sejauh sana Pak menurut Belum. Bapak? Belum, sebetulnya peternak kita masih belum ke arah di situ. Ada sih beberapa yang sudah sampai. Kita ngomong secara umum ya. Betul. Secara umum sebetulnya masih jauh lah ke arah situ ya di kita ya. Makanya saya katakan peternak yang siap untuk cage free ada peternak yang betul-betul dia manajemennya itu bagus. Dia sudah mengerti konsep animal welfare itu. Kalau peternak dia nggak ngerti konsep itu jangan terlalu dipaksakan, malah nanti kita jadi Malah menyiksa ayamnya kan kasihan sebetulnya. Baik Pak, bicara belum siap ini, menurut Bapak, apakah memang kurangnya edukasi terhadap penerapan animal welfare di peternakan itu, ataukah memang kan keterbatasan dari modal yang dimiliki sama peternak kita ini Pak? Sebetulnya kurang edukasi pertama, yang kedua faktor sumber daya manusia ya. Yang ngurus ayam itu betul-betul emang orang yang mereka siap secara mental. Yang namanya kita pelihara ayam dalam bentuk cage free itu emang pasti akan lebih capek dibanding kita pakai baterai. Kandang pada umumnya ya. Sebetulnya permasalahannya di situ aja, permasalahan kesiapan dari edukasi dari peternak dan si anak-anak kandang. Terus yang kedua masalah biaya. Biaya pun memang tinggi untuk pemeliharaan sistem cage dengan sistem di umbar itu emang lain. Terutama dalam pakan pun kita biasanya agak sedikit dibedakan. Beda kalau kita sistem baterai ayamnya diam, dikasih makan, mereka tidak banyak bergerak, tidak banyak energi katakanlah yang banyak keluar. Tapi kalau kita yang sistem umbar, kita harus memberikan sesuatu yang lebih. Karena dia kemana-mana jalan-jalan, otomatis kan kita harus memberikan makanan yang betul-betul bagus, vitamin yang bagus. Baik Pak, nah ini Bapak sudah mulai mengarah pembahasan mengenai pakan ya Pak ya. Yeah. Nah ini saya mewakili Sobat Cika di sini, di mana masih banyak nih Pak, terutama kalau bicara peternakan di sini sedikit banyak peternak tahu pakan yang baik, pakan yang tidak baik seperti apa. Tetapi kan kalau kami istilahnya di sini sebagai konsumen yang hanya tahu tinggal makan aja ya Pak, seperti itu. Seperti apa sih sebetulnya pakan yang baik dan tidak baik ini, dan apakah memang antara, tadi Bapak sudah sempat singgung sendiri, antara kandang pada umumnya dan kandang cage free ini tentunya ada perbedaan dari pakan gitu. Nah, apakah ini ada plus minusnya ataukah memang di sini ini baik ini tidak seperti itu Pak? Sebetulnya kalau dari dikatakan pakan yang baik itu kan harus memenuhi kualitas dari pakan, baik dari segi kualitas bahan baku sama kualitas ketersediaan dan keseimbangan dari nutrisi yang ada di dalam pakan. Nah itulah yang menentukan sebetulnya ke dalam kualitas telur atau daging. Jadi kalau pakannya bagus, pasti kualitas telur dan dagingnya bagus. Pakan yang bagus, dikatakan pakan yang bagus, artinya bahwa bahan baku yang digunakan itu ya bahan baku yang terpilih, bahan baku yang bagus. Terus dikatakan pakan yang bagus juga, dia memiliki nutrisi yang cukup, yang bagus dan seimbang.
Jadi antara bahan baku pakan, nutrisi ya semuanya itu ada ke nyambung lah, keterkaitan. Jadi untuk pakan yang bagus menghasilkan kualitas telur atau daging yang bagus itu utamanya awalnya sebetulnya dari bahan baku yang bagus. Contohnya gini, untuk pakan yang bagus kita harus memilih bahan baku yang bagus. Tidak kita bisa memilih bahan baku yang sembarangan. Contohnya kita milih bahan baku jagung, kita pilih bahan baku jagung yang memiliki tingkat cemaran toksin yang rendah. Gitu. Kalau nol sih enggak, tapi kita sudah ada patokan cemaran toksin yang rendah. Kita pilih bahan baku katakanlah sumber protein yang tidak ada cemaran dari bakteri. Contohnya kalau kita pakai tepung daging dan tulang atau tepung ikan, itu tidak ada cemaran dari bakteri yang terkandung di dalam ikan. Itu harus bebas salmonella atau apapun lah. Terus dari penggunaan vitamin, mineral atau asam amino itu ya ditambahkan memang harus dalam kondisi yang cukup dan seimbang. Itu baru kita bisa katakan bagus. Nah, untuk kandang-kandang yang cage free, ya pengalaman saya kita selalu mengedepankan pertama kita harus memilih bahan pakan yang betul-betul kualitas nomor 1. Ya contohnya di Sukabumi ini yang saya tahu kan kita memilih bahan baku selektif, jagung masuk aja kita keringkan lagi, kita open lagi. Betul. Karena kita untuk mengurangi risiko dari cemaran toksin. Betul. Nah sebetulnya toksin ini masalahnya bukan hanya ke telur, tapi masalahnya di ayam. Nanti produksi jadi tidak maksimal, ayam gampang sakit. Itulah imunosupresi ya, gampang kena penyakit. Nah kita pilih jagung-jagung yang kualitasnya nomor 1 dengan spesifikasi tertentu. Pemilihan SBM sumber protein nabati bunga kedelai kita cari yang terbaik. Karena kita takut juga ada cemaran dari bakteri. Nah biasa bakteri kan sebetulnya bisa iya dan bisa tidak ada cemaran bakteri di MBM atau tepung ikan, tergantung dari mana kita mendapatkan bahan baku tersebut. Cuman kan kita kalau di sini di Sukabumi ini memutuskan kita tidak memakai pakan yang mengandung MBM atau tepung ikan. Nah untuk menghindari dari cemaran bakteri atau toksin yang lainnya lah seperti itu. Jadi kita betul-betul memilih bahan baku yang terbaik, termasuk untuk obat-obatan, premik, vitamin, mineral kita kasih yang terbaik. Selain itu juga kita konsen juga sebetulnya yang di sini konsen masalah residu antibiotik. Betul. Nah, ini kan itu sebetulnya jadi isu yang paling ini Pak. Betul, itu isu yang sekarang sebetulnya isu yang paling menarik bagi kita itu adalah isu masalah residu antibiotik. Betul. Nah ini pemerintah sebetulnya sudah konsen. Tahun 2017 kalau nggak salah itu pemerintah sudah melarang penggunaan antibiotik di dalam pakan. Sebetulnya di sini sebelum 2017 kita sudah duluan. Kita tidak sama sekali pakai antibiotik. Betul. Kebetulan kami sebagai supplier vitamin premik ya, kita tidak menambahkan antibiotik ke dalam premik karena tahu di sini pasar untuk ayam-ayam yang tidak mengandung atau tidak mau ada sedikit pun masuk gitu antibiotik ke dalam produk telur. Nah di situ, nah sebetulnya yang isu yang sekarang sih yang menarik bagi masyarakat sebetulnya masalah residu antibiotik. Baik Pak, di sini menanggapi informasi yang Bapak sampaikan bahwa per tahun 2017 pemerintah kita sudah melarang penggunaan antibiotik pada pakan ya Pak, pada peternak. Nah, tetapi kan ini masih menjadi pro kontra sebetulnya ya Pak ya, karena kalau informasi kami yang kami tahu sebagai orang awam, di mana sering sekali terjadi consideration ketika kita beli produk, apakah ini menggunakan antibiotik atau tidak kayak gitu. Sementara kita sendiri pun yang awam ini tidak tahu bahwa pemerintah sudah mengeluarkan aturan tersebut. Nah, kalau saya research di beberapa artikel gitu dan sumber informasi lainnya, justru penggunaan antibiotik ini masih berlangsung ya Pak? Jadi gini, yang dilarang itu adalah penggunaan antibiotik sebagai AGP, antibiotik growth promotor. Dulu kita sebelum ada aturan ini banyak pakan itu menggunakan AGP. Jadi sebagai pemacu pertumbuhan atau pemacu produksi dulu. Nah, sekarang pemerintah sudah tidak boleh, jadi tidak boleh lagi antibiotik digunakan sebagai pemacu pertumbuhan atau pemacu produksi. Hanya boleh antibiotik itu digunakan sebagai pengobatan. Baik. Nah, itu pun ada aturan.
Nah, pengobatannya biasanya ada selang waktunya, tidak boleh lebih daripada seminggu. Nah, ini sebetulnya pemerintah sudah mengeluarkan, dan untuk ayam-ayam yang telah diobati, dia emang kan ada masa itunya ya, itu tidak boleh langsung dieksekusi atau dijual, dipotong jual atau telurnya di ini, tidak. Jadi ada aturannya sebetulnya. Kalau dulu ya bebas saja. Cuman kalau di sini kita udah konsen dari dulu dengan pemilik ini, kita tidak mau pakai antibiotik. Sebetulnya ini kalau konsepnya ini sama dengan konsep yang ada di luar negeri ya. Cuman kan kalau di kita di Indonesia ini belum nyampe ke situ. Betul. Ya, saya yakin telur-telur yang seperti itu harganya akan lebih mahal karena pakannya pun akan beda. Iya. Ya, karena kita untuk pakai bahan baku pengganti antibiotik itu ya lebih mahal dibanding antibiotik. Nah itu makanya sangat wajar kalau di supermarket ada jualan telur yang premium ya bebas antibiotik gini-gini, harganya mahal ya wajar. Karena emang biaya pemeliharaannya itu harus luar biasa ketat ya. Betul. Ada orang masuk aja nggak boleh, ayam sakit cepat-cepat diambil, nggak boleh nah itulah, itu kan biaya tinggi ya. Gitu. Nah, ini bicara tentang pakan, Pak. Pakan itu kan untuk yang diberikan kepada ayam itu kan ada yang herbal feed ya Pak ya, dan juga ada yang pabrikan. Nah, apakah menurut Bapak nih gitu, yang herbal ini apakah memang lebih baikkah daripada yang pabrikannya gitu loh Pak untuk ayam-ayam? Gini, maksudnya bukan herbal atau pabrikan, jadi menggunakan bahan-bahan premix atau bahan-bahan feed aditif yang berasal dari bahan-bahan herbal, jamu-jamuan lah contohnya. Iya. Nah, yang maksudnya pabrikan bukan pabrikan, tapi menggunakan bahan-bahan yang sintetik. Nah, ini kan Sintetik, ya sintetik gitu. Okay. Pabrikan pun ada, dia menggunakan bahan-bahan yang herbal. Tapi ya saya nggak tahu sampai sejauh mana. Nah, ini mungkin maksudnya itu ada bahan pakan yang berdasar bahan pakannya dia berasal dari bahan yang organik dan herbal. Tapi ada pakan dia yang menggunakan masih bahan-bahan kimiawi. Nah itu bedanya nanti emang antara organik dengan yang sintetik. Yang pasti organik itu lebih mahal, herbal itu lebih mahal karena emang biayanya juga mahal. Beda dengan yang sintetik itu dia murah. Nah kalau masalah efek itunya sih sebetulnya sih ya kalau ada yang punya alergi gitu itu baru ketahuan. Kalau nggak ada yang alergi sih dia cuek-cuek aja. Ini menarik nih Pak, bicara soal alergi ya Pak ya. Berarti kan pakan ini baik itu organik ataupun herbal atau misalnya sintetik yang seperti Bapak katakan tadi menjadi pengaruh atau penentu dari hasil ya. Ya kalau betul, bicara hasil kan betul. baik itu daging atau telur betul ya Pak. Betul. Nah selama ini kan ya, kami ini dan Sobat Cika yang ada di rumah juga kita tahunya itu telur adalah telur Pak. Ya. Betul ya Pak? Betul. Daging ayam ya daging ayam, Ya, paling yang betul. membedakan ya mungkin antara kampung dan negeri. Betul, Seperti itu ya Pak. betul. Nah hanya mungkin orang-orang yang berkebutuhan khusus dalam arti di sini seperti yang Bapak sampaikan tadi punya reaksi alergi seperti itu. Betul. Nah tapi kalau untuk kami yang misalnya yang tidak punya reaksi alergi, apakah mengkonsumsi telur atau daging ayam yang menggunakan pakan sintetik ini tuh berbahaya? Sebetulnya tidak sampai bahaya yang ini ya. Dampaknya buruk sekali tidak juga, sampai tidak karena emang para ahli terus pemerintah kan sudah memberikan aturan bahan-bahan tertentu yang boleh digunakan dan bahan-bahan yang tidak boleh digunakan. Itu tadi antibiotik kan sudah tidak boleh, berarti dia ada sesuatu yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Sebetulnya tidak sampai sejauh itu sih sebetulnya. Tidak sampai sejauh dia bisa membahayakan ke kesehatan hewan secara langsung. Mungkin jangka panjang mungkin nanti bisa tanya ke ahli kesehatan. Cuman kalau dari kita sih bahan baku yang sintetik itu ya kita pilih juga. Pilih ya kita ngikutin dari aturan yang dikeluarkan pemerintah atau sama ahli industri ya, ada beberapa bahan baku emang ini tidak boleh dipakai di dalam pakan ya kita hindari. Baik Pak Irman, di sini kan tadi Bapak juga ada singgung mengenai sensitivitas atau menimbulkan reaksi alergi ya Pak, atau bahkan juga biasanya yang suka sama telur itu punya riwayat menimbulkan bisu gitu ya Pak ya. Nah ini mitos atau faktakah memang bahwa telur ini membawa reaksi alergi
atau bisul terhadap orang yang punya sensitivitas terhadap alergi Pak, makanan? Kalau saya sih lihat tidak ya. Telur bisa menimbulkan alergi, bisul ya. Karena saya di rumah, keluarga saya itu makan telur banyak banget, biasa-biasa aja. Tapi ada juga teman saya kalau makan itu dia bisa bisul. Susah juga kita ngomong ini fakta atau mitos, tapi ada seperti itu ya. Kalau dari segi ilmiah sebetulnya tidak. Cuman kenyataannya ya ada juga seperti itu. Ini pernah ada teman saya datang ke sini, dia bisulan. Coba pakai telur ini, nggak ada tuh kada bisulan, katanya biasa aja katanya. Nah, mungkin ya ada sesuatu bahan tertentu lah mungkin ya. Ada residu tertentu yang bisa memicu itu gitu. Dan itu kembali lagi sebetulnya ke diri kita ya, ke respon dari tubuh sebetulnya. Betul, kan itu kan. Nah, itu sih sebetulnya sih ya saya bilang, mau bilang fakta atau mitos ya sebetulnya saya sih tidak ini, tapi kenyataannya ada gitu. Kenyataannya benar. Bahkan Bingung saya juga yang jadinya. lebih sering, bahkan mungkin Bapak lebih tahu juga kan ya, alergi terutama. Nah ya, kalau Pak. alergi ya ada, yang alergi ada dia sampai jadi gatal-gatal atau merah-merah ada sih dia. Ya mungkin ada faktor dari residu kali, ada cemaran, mungkin dari cemaran antibiotik atau apa mungkin bisa terjadi. Antibiotik dari telur itu. Ya betul, karena ada beberapa kan dia ada sensitif dengan antibiotik kan. Betul. Ada orang kan Betul. kalau kita ke dokter ditanya ada sensitif nggak sama antibiotik nggak? Nah itu kan Betul. artinya itu mungkin. Iya. Ya makanya pemerintah melarang itu mungkin ada faktor ke situ juga gitu. Oke, baik Pak. Nih Pak Irman, ada lagi nih pertanyaan mewakili teman-teman kita di sana. Ini masih bicara tentang mitos atau fakta nih Pak. Tentang kuning telur Pak, iya. gitu ya. Nah, kuning telur ini ada yang bicara bahwa kalau semakin kuning telurnya itu berarti omega 3-nya lebih tinggi. Bahkan telur omega 3 itu harusnya orange gitu ya. Ada juga yang bilang telur omega 3 itu merah, bahkan red yolk yang seperti itu ya Pak gitu. Nah, ini sebenarnya apa sih Pak gitu loh? Apakah karena agak-agak krusial nih sepertinya Pak pendapat masyarakat nih. Jadi gini, telur itu semuanya mengandung omega 3. Omega 3 disebutnya lemak ya. Ada protein, ada lemak, ada lemak itu asam amino ya. Protein, asam amino, lemak, salah satunya omega 3, ada vitamin, ada mineral. Nah, khusus untuk omega 3 karena kan punya khasiat yang bagus ya, terutama untuk kesehatan jantung, untuk daya tahan tubuh ya. Semua telur itu mau yang warna kuning telurnya merah atau pucat atau yang merah banget, semuanya mengandung omega 3. Termasuk yang orange. Termasuk yang oranye. Jadi sebetulnya tidak ada hubungan antara tingginya kandungan omega 3 dengan tingkat kemerahan dari kuning telur, tidak ada. Itu sesuatu yang berbeda sebetulnya. Jadi jangan salah bahwa mengatakan bahwa telur yang di pasar itu kan dia agak pucat. Betul. Dibandingkan dengan telur yang ada di supermarket yang premium itu berbeda. Emang berbeda dia pasti. Cuman bukan berarti yang pucat itu tidak ada omega 3, tidak. Sebetulnya omega 3 dengan tingkat kemerahan kuning telur itu ada satu sisi yang berbeda. Dari sisi nutrisi itu udah lain. Omega 3 itu di dalam telur itu dia normal, tapi bisa ditingkatkan nilainya itu dengan menggunakan bahan baku pakan yang mengandung omega 3 tinggi. Contohnya flaxseed. Kalau yang diet dia tuh suka makan flaxseed ya. Linseed, flaxseed. Nah, itu di Indonesia nggak ada. Ya. Jadi tanaman itu tanaman yang ada mungkin di Eropa yang cuacanya dingin. Di Indonesia ini ada bahan baku itu dijual, itu harganya mahal. Makanya kenapa telur-telur yang mengandung omega 3 dijualnya mahal. Wajar. Betul. Karena beli omega 3-nya itu mahal. Tapi kan dengan penambahan omega 3 itu bisa meningkatkan nilai omega 3 10 kali lipat dari normal. Nah itu kan bermanfaat baik bagi tubuh manusia. Penerapan itu Pak yang tadi dengan kandungan penambahan kandungan omega 3 yang lebih tinggi. Jadi seperti boosting ya Pak ya, di booster betul bukan? Bukan boosting. Jadi kita memberikan pakan yang mengandung omega 3 yang tinggi di dalam pakan. Jadi pakan itu kan dimakan sama ayam. Betul. Ayam nanti kan masuk ke dalam, dibawa, dikeluarkan melalui telur. Betul. Atau dikeluarkan masuk ke dalam daging. Nah omega 3 itu emang sengaja ditambahkan di dalam pakan. Itu tadi pakan ini dikasihlah salah satunya flaxseed. Nah flaxseed itu dia memiliki kandungan omega yang tinggi dengan harapan nanti dari pakan ini akan dikeluarkan masuk ke dalam telur. Nah telur itu pasti kalau dites
dia memiliki kandungan omega 3 yang tinggi. Jadi gini nih, semakin bagus kualitas telur, itu menandakan bahwa kualitas pakannya semakin baik. Semakin baik. Ya, kan? Tadi kan ada dampak negatif kalau kita memakan telur dengan kualitas pakan yang kurang baik, otomatis nilai nutrisi telurnya juga kurang baik. Itu ada keterkaitannya. Nah, mengenai yang merah telur itu sebetulnya tidak ada hubungan dengan omega 3. Merah telur itu sebetulnya adalah xanthofil, zat warna. Nah, zat warna itu bukan zat warna yang istilahnya itu yang zat warna kayak apa, baju atau apa, bukan. Pewarna makanan bukan. Sebetulnya zat warna secara alamiah itu terkandung di dalam kandungan jagung yang merah. Jadi biasanya semakin kita pakai jumlah jagung yang banyak, yang merah, kualitas bagus, pasti nanti si kuning telurnya akan semakin merah. Ada beberapa bahan baku sintetik ada untuk jadi ada semacam sintetik untuk menambah zat warna merah itu ada. Dan harganya pun mahal sama. Gitu. Itu mahal. Makanya telur-telur yang merah pasti akan dijual lebih mahal. Tapi itu dia tidak menimbulkan reaksi apapun sebagai tubuh. Itu dia tidak masalah. Cuman kalau konteksnya omega 3 dengan jadi warna. Semakin tinggi omega 3 semakin merah telur, itu tidak ada hubungan. Ini sesuatu yang berbeda. Omega 3 emang dia ditambahkan dari bahan baku yang berkualitas bagus. Untuk yang merah sebetulnya dia berasal dari jagung merah. Beda lagi kalau di luar negeri jagungnya jagung putih kan ada. Nanti si kualitas kuning telurnya ya dia pucat. Nah, itu bisa dibedakan. Nah, ada beberapa untuk menandakan di pasaran kan, di pasaran untuk menandakan ini omega 3 gini telurnya merah. Ini sebagai penanda saja sebetulnya. Nah, ditambahkan sintetik ada sebetulnya. Ada juga yang bahan-bahan yang herbal ditambahkan untuk menambah merah telur. Ya kayak kunyit itu. Kunyit itu kalau kita tambahkan ke dalam pakan, telur akan kelihatan lebih orange. Lebih orange, betul. Itu betul itu. Itu bahan-bahan herbal yang bisa digunakan. Ya itu kembali lagi sebetulnya jangan sampai kita ada orang yang jual telur yang omega 3 pas dilihat telurnya tidak merah, ya belum tentu. Iya. Karena nggak ada hubungannya sebetulnya. Karena euforia tentang omega 3 sendiri ini di pasaran, terutama untuk supermarket ya. Customer yang biasa belanja di supermarket. Euforia ini kan selalu berkiblat kepada warna kuning telur ya, Pak. Nah, sementara hampir semua mungkin telur kemasan pun juga menjadi salah satu produk value andalannya mereka. Betul. Bahwa mereka tuh kuat di omega 3. Betul. Nah, di sini kan tadi Bapak bilang warna dari si kuning telur itu sendiri kan memang ditentukan kembali lagi kepada pakan. Bahkan ada juga yang menggunakan zat pewarna. Betul. Nah, ditambah lagi yang alami ada. Yang alami juga ada. Nah, yang saya tertarik tadi dengan informasi Bapak yang tentang flaxseed tadi itu, Pak. Nah, apakah di peternak di Indonesia sudah ada yang mulai menggunakan ke sana? Sudah banyak. Ada ya Pak ya, banyak. Jadi rata-rata yang mereka jualan telur klaim dia omega 3 biasa mereka pakai itu. Baik. Nah, tapi sebagai ahli nutrisi sendiri nih Pak, terutama untuk pakan hewan ya, menurut Pak Irman, apakah memang lebih baik untuk merangsang atau meningkatkan kadar omega 3 pada telur itu kita menggunakan pakan herbal atau pakan-pakan sintetik tadi, atau mungkin tambahan dengan yang si flaxseed tadi Pak? Untuk meningkatkan omega 3 mau nggak mau ya harus pakai bahan baku yang kandungan omega 3 tinggi. Contohnya flaxseed. Kalau kita pengen meningkatkan sampai 10 kali lipat, tapi kita pakai bahan baku yang kandungan omega 3-nya rendah, ya dia segitu-gitu aja. Mau nggak mau harus ditambahkan dengan bahan baku yang memiliki kandungan omega 3-nya yang tinggi. Contohnya tadi flaxseed. Itu signifikan, memang dia akan meningkatkan nilai omega 3. Itu betul. Ya, Pak Irman. Jadi tips untuk dari Bapak nih ya Pak ya. Terutama mungkin buat ibu-ibu yang biasa sering berbelanja telur nih Pak, di telur kemasan baik itu. Kalau di pasar kita juga agak sulit ya Pak membedakannya gitu, karena kan masif ya seperti itulah bentuk barangnya gitu ya Pak. Tapi kan kalau di supermarket tuh banyak sekali pilihan gitu yang selalu ngomongnya omega 3 tinggi, omega 3 seperti itu. Tips dari Bapak gitu supaya buat kita juga nih masukan. Mengingat tadi telur concernnya omega 3 itu, kita harus lihat dari apanya nih Pak gitu. Kalau memang ternyata ada orang yang punya kebutuhan khusus atau mungkin edik sekali nih dengan omega 3 ini Pak.
Ya sebetulnya kalau dilihat secara kasat mata tidak bisa. Ya lihat labelnya aja sebetulnya. Ya nggak bisa lihat. Jadi kita bisa lihat dari nutrition fact-nya. Ya itu atau aja gitu lihat. ya, Pak, Ya kita harus percaya lah, mereka pun bikin seperti itu kan sudah didaftarkan ya, sudah ada NKV. pengujian ya NKV. Udah percaya aja. Karena kalau saya misi gini, saya lihat telur ini omega 3 ya saya juga nggak tahu. Gitu. Kalau diuji ke lab baru itu ketahuan. Cuman kalau tim saya sih kalau mau beli telur, cari telur-telur sih. Kalau saya saya biasa belanja telur atau saya lihat ke peternakan. Kalau telur-telur yang bagus ya telur-telur yang warnanya itu cerah, merah, bersih. Nah itu telur-telur yang bagus, otomatis ayam itu berasal dari ayam yang sehat. Gitu kan, karena kelihatan telur itu adalah gambaran dari situasi ayam itu sendiri sih kalau saya. Karena saya basic dokter hewan, kalau saya lihat telur agak-agak lain, bentuknya lain ini pasti ada sesuatu yang keliru. Bisa karena sakit atau bisa karena stres. Nah Ya, itu kan, makanya itu konsep animal welfare pun ya jangan sampai ayam itu stres. Kalau ayam stres, dia pasti akan menghasilkan telur yang bentuknya aneh-aneh, terus pas dibuka juga cepat busuk. Nah itu kan kita lihat kualitas telur itu berpengaruh antara animal welfare dengan kualitas telur. Kalau ayam stres itu nanti akan kelihatan telurnya dia agak pucat. Betul, secara warna nanti ya, Pak? warna. Nanti kita buka, kita lihat si albumin, si putih telurnya, dia encer. Nah kalau encer itu berarti apa? Walaupun dia segar, baru produksi. Betul. Iya kan, emang ayamnya kan sakit. Nah itu kalau itu cepat busuk, tidak bisa disimpan dalam jangka yang lama. Ya tipsnya cari telur yang model-model gini kan, telur yang saya pikir ya telur yang sehat ya seperti ini kan bagus banget gitu ya. Kalau saya gitu biasanya kalau di rumah saya belanja ke pasar, saya pilihin sendiri ya telur ini karena kita tahu. Iya, gitu. baik. Tapi kalau omega 3 nggak bisa, kita percaya aja lah dari labelnya. Itu kan label yang sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan sama Betul. si penjualnya. Penjual, iya. Kalau ternyata diuji dia tidak sesuai kan bisa dituntut sebetulnya. Itu aja. Oke. Iya. Baik, Pak Irman, ini pertanyaan terakhir nih, Ya. Pak. Tadi kita sudah bicara tentang animal welfare, kemudian kita juga sudah bicara tentang penerapan kandang cage-free pada peternakan ayam Ya. ya, Pak ya. Nah, ada pesan nggak dari Bapak untuk para peternak ayam di Indonesia dan terutama juga kita masyarakat nih, Pak, untuk bisa mendukung gerakan kesejahteraan hewan atau animal welfare ini di Ya. Indonesia, Pak? Ya kalau saya sih untuk peternak, jadi kalau ayam ini kan menjadi suatu industri yang besar. Peternak sudah paham di situ. Mereka pun akan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan produksi telur maupun produksi daging. Mereka pasti akan menganggap bahwa ayam-ayamnya mereka adalah aset. Pasti mereka akan memperlakukan sebaik mungkin. Saya sih berprinsip di dalam industri peternakan itu bahwa ternak kita itu adalah sebagai bos kita. Mereka lah yang memberi makan kita. Nah kalau kita sudah menganggap bos, pasti kita akan melakukan sesuatu yang terbaik. Betul. Bagi bos kita. Nah itulah. Jadi kita harus memberikan pakan yang baik dari segi nutrisi maupun dari segi bahan baku, formulasi kita harus carikan yang terbaik biar dia nanti menghasilkan telur atau daging yang mutu terbaik. Itu sebetulnya sih kalau kita mau pahami ya, kita harus, ya itulah bos kita. Kalau kita bosnya baik, kita akan mendapat keuntungan. Kalau kita memberikan sesuatu ke bos kita kurang baik, dia akan memberikan hasil yang kurang baik juga dengan kita. Itulah efek saling inilah, efek positif lah. Kita beri yang terbaik, dia akan memberikan yang terbaik buat kita. Apa saya gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Pak Dr. Irman Fakhrudin sudah bergabung dengan kita sore hari ini. Informasinya sangat bermanfaat sekali. Jadi mitos fakta yang sering banget ada di pikiran kita dan kita temukan selama ini mulai terjawab nih seperti itu. Salam sukses selalu Pak dan salam sehat juga untuk Pak Irman dan juga semua sobat Cika. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like Cikanologi TV dan salam sehat untuk kita semua. Nah, gimana Sobat Cika? Menarik kan informasinya? Kalau kamu suka dengan videonya, jangan lupa kamu harus like, subscribe, dan juga share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sudah menonton. Salam sehat selalu dari Cikanologi TV.